Zaman sekarang berjagalah, berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam sabdanya Allah. Amin, haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, haleluya, berlindunglah dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Zaman sekarang berjagalah, berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar menyatakan, berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Dalam Matius pasal 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Dalam Lukas pasal 21 ayat 10 dikatakan ayat 9, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahan akan datang segera. Ayat 10, dia berkata kepada mereka, bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat yang ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Semuanya itu tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Firman Allah digenapi satu persatu. Yang penting saat ini berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita menantikan kedatangan Tuhan yang sudah tidak lama lagi. Kita mencintai Yesus, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Zaman sekarang berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora. Amin, haleluya. Kedengaran kabar sini sana peperangan, banyak masalah di dalam dunia. Semuanya itu membuktikan kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Zaman sekarang, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan poin tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai Allah. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya sesuai firman Tuhan. Amin, haleluya.
Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepada Engkau Bapa dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia. Amin, haleluya. Kedengaran sini sana tentang kabar mengejutkan, berjagalah dan berdoalah di dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang sempurna. Sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan hati hamba-Mu, tubuh jiwa roh kami, untuk kami terima firman-Mu. Ya, firman-Mu ada dalam hati kami, dan kami melakukan firman-Mu Tuhan, sehingga hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Ampuni dosaku Bapa, segala kesalahan kami, ampun Bapa. Bentuk hidup kami, untuk kami dibangun di atas dasar iman yang teguh, di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami menyenangkan hati Engkau, berkenan layak kepada Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat rahmat-Mu, terima kasih buat segala-galanya. Luar biasa Tuhanku Yesus. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan sebentar kami baca firman-Mu, dan ampuni dosa hamba-Mu yang berdosa ini, hamba yang tidak berguna, hamba yang tidak ada arti apa-apa, tapi hidupku menjadi berharga, mulia oleh karena kasih-Mu yang sempurna. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba-Mu dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang oleh rahmat anugerah Tuhan, kita masih dipelihara pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Kita dipelihara oleh Tuhan Yesus dalam rangka kita berjaga dan berdoa, menantikan kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Sebab Tuhan berfirman tadi dalam Matius 26:41, supaya kita berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga artinya baca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan kita berdoa. Itu yang menjadi kerinduan kita bersama. Supaya firman Tuhan katakan, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pencobaan itu si pencoba adalah iblis. Dunia dari iblis. Banyak pergumulan, banyak persoalan. Tapi kalau kita datang kepada Yesus, ada perlindungan yang sempurna. Dekat dengan Tuhan, ada keselamatan. Karena di dalam Dia sumber kehidupan kita. Amin. Dan Tuhan berfirman tadi, saya bacakan lagi dalam Lukas pasal 21. Di ayat 9, 10 dan 11. Di situ sudah dikatakan, apabila kamu mendengar tentang peperangan, pemberontakan, di sana sini banyak terjadi, itu jangan kita terkejut. Karena apa? Karena ini kebenaran firman Tuhan sudah digenapi satu persatu. Contoh peperangan firman Allah digenapi di sini, akan terjadi gempa bumi. Sudah banyak terjadi gempa bumi, banyak korban di Sumatera Barat, di Indonesia, termasuk di luar negeri. Ternyata terjadi bala kelaparan, terjadi peperangan, saudara. Ukraina dan Rusia. Coba ini tanda-tanda loh. Padahal perbatasan Ukraina juga ada dengan NATO. Ya, ini semua satu persatu digenapi Bapak Ibu. Dan akhirnya sekarang barang-barang harga menjadi naik. Kesulitan-kesulitan beda dengan dulu. Dan kesulitan masa kesukaran itu sudah terjadi. Itu digenapi firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Menjelang hari akhir akan terjadi masa-masa kesukaran. Satu persatu firman Allah digenapi. Dan hanya satu sumber kekuatan kita, sumber pengharapan kita, lari hanya kepada Tuhan Yesus. Dia sanggup menyelamatkan, menolong kita semua. Amin. Mari kita baca firman Tuhan. Kita mau lindungi hidup kita, hati ini dengan firman Tuhan. Lindungi hati dengan firman Tuhan. Supaya tidak terkontaminasi dengan kejahatan dunia ini. Tapi kita lindungi dengan firman Tuhan. Supaya hati kita bersih, tidak dikotori dengan kuasa-kuasa kegelapan dunia ini. Yang bisa menghanyutkan, menghancurkan iman kita. Manusia tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Kecuali hanya Yesus Kristus.
yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Saya membaca 2 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 26, demikian firman Tuhan. Kebetulan ada di sana seorang Dursila bernama Seba bin Bikri, orang Benyamin. Ia meniup sangkakala serta berkata, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu, masing-masing ke kemahnya, hai orang Israel. Lalu semua orang Israel itu meninggalkan Daud dan mengikuti Seba bin Bikri. Sedangkan orang-orang Yehuda tetap berpaut kepada raja mereka, mengikutinya dari sungai Yordan sampai ke Yerusalem. Sampailah Daud ke istananya di Yerusalem. Lalu raja mengambil 10 gundik yang ditinggalkannya untuk menunggu istana. Kemudian dimasukkannya mereka dalam sebuah rumah di bawah penjagaan. Ia memelihara mereka tetapi tidak dihampirinya. Mereka tetap terasing seperti janda sampai hari mati mereka. Berkatalah raja kepada Amasa, karena bagiku orang-orang Yehuda dalam 3 hari, kemudian menghadaplah lagi kemari. Lalu pergilah Amasa mengerahkan orang Yehuda, tetapi ia menunda-nunda tugas itu sampai melewati waktu yang ditetapkan raja baginya. Lalu berkatalah Daud kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang-orang tuanmu ini dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan demikian ia luput daripada kita. Lalu Yoab orang Kreti dan orang Pleti dan semua pahlawan keluar menyusul dia. Mereka keluar dari Yerusalem untuk mengejar Seba bin Bikri. Ketika mereka sampai ke batu besar yang di Gibeon, maka Amasa sudah tiba di sana lebih dahulu daripada mereka. Adapun Yoab mengenakan pakaian perang, dan di luarnya ada ikat pinggang dengan pedang bersarung berpaut pada pinggangnya. Ketika ia tampil ke muka, terjalurlah pedang itu. Berkatalah Yoab kepada Amasa, engkau baik-baik, saudaraku. Sementara itu tangan kanan Yoab memegang janggut Amasa untuk mencium dia. Amasa tidak awas terhadap pedang yang ada di tangan Yoab itu. Yoab nikam pedang itu ke perutnya, sehingga isi perutnya tertumpah ke tanah. Tidak usah dia ditikamnya 2 kali, sebab ia sudah mati. Lalu Yoab dan Abisai adiknya terus mengejar Seba bin Bikri. Dan seorang dari orang-orang Yoab tinggal berdiri di dekat mayat itu sambil berkata, siapa yang suka kepada Yoab dan siapa yang memihak kepada Daud? Baiklah mengikuti Yoab. Dalam pada itu Amasa terguling mati dalam darahnya di tengah-tengah jalan raya. Ketika orang itu melihat bahwa seluruh rakyat berdiri menonton, maka disingkirkannya mayat Amasa dari jalan raya ke padang. Lalu dihamparnya kain di atasnya, karena dilihatnya bahwa setiap orang yang datang ke sana berdiri menonton. Setelah dijauhkannya mayat itu dari jalan raya, maka semua orang itu berjalan terus mengikuti Yoab untuk mengejar Seba bin Bikri. Seba telah melintasi daerah semua suku Israel menuju Abel Bermaka, dan semua orang Bikri telah berkumpul dan mengikuti dia. Tapi sampailah orang-orang Yoab lalu mengepung dia di Abel Bermaka. Mereka menimbun tanah menjadi tembok terhadap kota ini, dan tembok ini merapat sampai ke tembok luar. Sedang seluruh rakyat yang bersama-sama dengan Yoab menggali tembok kota itu untuk meruntuhkannya. Lalu berserulah seorang perempuan bijaksana dari kota itu, dengar, katakanlah kepada Yoab, mendekatlah kemari supaya aku berbicara dengan engkau. Maka mendekatlah Yoab kepada perempuan itu. Bertanyalah perempuan itu, engkaulah Yoab? Jawabnya, benar. Lalu berkatalah perempuan itu kepadanya, dengarkanlah perkataan hambamu ini. Jawabnya, baik. Kemudian berkatalah perempuan itu, dahulu biasa orang berkata begini, baiklah orang minta petunjuk di Abel dan di Dan. Apakah sudah dihapuskan apa yang telah ditetapkan oleh orang-orang setia di Israel? Tetapi engkau ini berikhtiar membinasakan suatu kota, apalagi suatu kota induk di Israel. Mengapa engkau hendak menelan habis milik pusaka Tuhan? Lalu Yoab menjawab, jauhlah daripadaku untuk menelan dan memusnahkan. Bukankah begitu halnya? Tetapi seorang dari pergunungan Efraim yang bernama Seba bin Bikri telah menggerakkan tangannya melawan Raja Daud. Serahkannya dia seorang diri, maka aku akan undur dari kota ini. Lalu berkatalah perempuan itu kepada Yoab, baik, kepalanya akan dilemparkan kepadamu dari belakang tembok itu. Kemudian masuklah pula perempuan itu dan berbicara kepada seluruh rakyat dengan bijaksana. Sesudah itu mereka memenggal kepala Seba bin Bikri dan melemparnya kepada Yoab. Yoab meniup sangkakala. Lalu bersorak-sorak mereka meninggalkan kota itu masing-masing ke tempatnya. Maka pulanglah Yoab ke Yerusalem kepada raja. Yoab menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang-orang Kreti dan orang Pleti. Adoram menjadi kepala orang Rodi, dan Yosafat bin Aliud menjadi bendahara negara. Saya yang menjadi panitera negara,
Sadok dan Abiatar menjadi imam. Ayat 26 terakhir. Juga Ira, orang Yair itu menjadi imam pada Daud. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam 2 Samuel pasal 20 ayat 1 sampai 26. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua setia membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan yang paling penting, kita mau setia kepada Tuhan Yesus, kita mau cinta kepada Tuhan Yesus, dan kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kita didapati layak berkenan kepada Tuhan. Amin. Kalau kita lihat di sini, saudara, kita sudah baca jelas. Zaman dulu sampai zaman sekarang sama saja, yaitu apa? Sifat iri hati, sifat jahat, sifat pembunuhan terjadi. Dari dulu saling bunuh-membunuh, sampai sekarang juga terjadi. Inilah kejahatan manusia. Karena apa? Hatinya tidak diisi dengan firman Tuhan. Contoh di sini. Seba bin Bikri, jahat orang Benyamin. Dia menjadi provokator, memprovokasi rakyat Israel, bangsa Israel. Dia berkata kan di ayat 1, kita tidak memperoleh bagian daripada Daud. Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isa itu, masing ke kemahnya, hai orang Israel. Jadi dia memprovokasi bangsa Israel, sehingga orang Israel banyak yang juga yang ikut pengaruh dari provokasi tadi tuh Seba bin Bikri. Ternyata provokator tuh dari dulu ada juga ya Bapak Ibu. Sampai sekarang ya berpolitik. Politik itu politiknya awalnya dari iblis. Berpolitik pada waktu Lucifer, bintang timur. Ya, awalnya malaikat Lucifer. Jadi punya hati jahat sama Tuhan. Dia ingin menyayangi Tuhan, menyamai Tuhan. Itu makanya awal itu provokator dari namanya Lucifer. Jadi Tuhan marah, dicampakkan ke bumi, jadilah itu namanya iblis. Sama juga, kalau hati kita tidak diisi dengan firman Tuhan, hati penuh kebencian, hati penuh iri hati, maka bisa terjadi kejahatan, terjadi pembunuhan. Seperti dalam Alkitab tertulis pula di dalam Injil Matius pasal ke-15 ayat 19. Ini betul firman Allah semua sangat-sangat sempurna. Kita berterima kasih kepada Tuhan dengan adanya kita baca firman Tuhan, supaya kita betul-betul evaluasi diri kita. Apa yang tertulis dalam firman Tuhan jangan terjadi dalam hidup kita, yaitu kejahatan, dosa, iri hati, pembunuhan. Jangan ada dalam hidup kita. Yang ada adalah kasih, sukacita, rendah hati, setia yang saya sampaikan kemarin. Dan firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 15 ayat 19 dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perjinan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ini semua karena sumbernya hati, saudara. Seba bin Bikri iri hati sama Daud, sehingga memprovokasi, mempengaruhi bangsa Israel, sehingga banyak mereka yang terpengaruh sehingga ikut Seba bin Bikri. Dan akhirnya Raja Daud marah, ya, tapi marah bukan berarti dibunuh ya. Cuma Daud berkata ini lebih bahaya. Di ayat ke-6, lalu berkatalah Daud kepada Abisai, sekarang Seba bin Bikri lebih berbahaya bagi kita daripada Absalom. Jadi engkau bawalah orang tuanmu itu dan kejarlah dia, supaya jangan ia mencapai kota yang berkubu, dan demikian ia luput daripada kita. Hanya suruh kejar, tidak ada kata membunuh. Tetapi saudara, memang dasar hatinya Yoab ini ya, dia memang sifat pembunuh, sedikit-sedikit membunuh. Lalu Yoab mendengar perintah Daud, langsung dikejar, dibunuh saudara. Dibunuh, terjadi pembunuhan ya. Tapi yang bunuh pertama kali itu Amasa ya, karena Amasa kalau saya lihat di sini ya, Amasa itu diperintahkan oleh Daud ya, di ayat keempat, berkata raja kepada Amasa, karena bagiku orang-orang Yuda dalam 3 hari kemudian menghadap pergi kemari. Ini disuruh Amasa untuk mengerahkan orang Yehuda untuk apa? Mengejar si Seba bin Bikri. Tetapi Amasa ketemu dengan Yoab, Yoab membunuh Amasa. Ini coba ada di dunia ini saling bunuh-membunuh saudara, karena hatinya dengan tidak ada firman Tuhan. Maka sebagai terakhir, firman Tuhan katakan dalam Mazmur Sulaiman pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Maka oleh itu hati kita harus diisi dengan firman Tuhan. Jangan diisi dengan perkara daging, jangan diisi dengan kedagingan, jangan diisi dengan rasa iri hati, egois kita, kedagingan, kemanusiaan kita, diisi dengan iblis. Saudara, kalau hati kita diisi dengan firman Allah, maka firman Allah berkuasa dalam hidup kita. Tapi kalau hati kita diisi dengan perkara daging, suara iblis, hati kita
maka terpengaruh seperti Yudas Iskariot mengkhianati Yesus dan terjadi pembunuhan. Karena firman Tuhan katakan, hati itu bisa timbul dari dalam hati, bisa timbul hati yang jahat, sehingga efeknya apa? Terjadi pembunuhan. Sampai sekarang banyak terjadi pembunuhan, berita-berita di televisi, termasuk yang saat ini lagi gempar, Rusia menyerang Ukraina. Sudah berapa ratus, berapa ribu itu orang-orang mati itu. Itu karena apa? Hatinya tidak ada firman. Bahaya, saudara. Makanya kalau hati kita tidak ada firman Allah, tidak seperti firman Allah katakan, bahaya, saudara. Dunia akan hancur. Dunia akan kacau balau. Termasuk hidup kita akan bahaya. Tidak bisa masuk surga. Kalau hati kita tidak diisi dengan firman Allah, berarti hati berdosa. Penuh dengan dosa dan keji. Tidak ada kebenaran firman Allah. Makanya pentingnya hati ini selalu dengan firman Allah. Saya selalu memberikan hati dengan firman Allah. Sehingga demikian hidup kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Pikiran kita, perilaku kita, semuanya diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga hidup kita layak kepada Tuhan. Diubah sama Tuhan, diproses. Hari-hari hidup kita diproses untuk menjadi serupa dengan Kristus. Sehingga nanti kelak kita masuk layak di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Berjaga dan berdoa, karena kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Tuhan memberkati kita semua. Zaman sekarang, berjagalah, berdoalah, haleluya. Lihat dunia menggemparkan, kabar menggemparkan. Dunia ini penuh dengan nista. Dunia ini penuh dengan duka. Berlindunglah dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Zaman sekarang, berjagalah, berdoalah, dekat dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dunia ini penuh dengan duka. Dunia ini penuh dengan tangisan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita beraktivitas pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Jadikan Yesus sentral dalam hidup kita. Dan Tuhan memberkati kita semua. Dan Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.